Aduh sedap. Hari yang mantap. 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 Selamat pagi. Hari yang mantap. Aduh sedap. Hari yang mantap. Aduh sedap. Hari yang mantap. Aduh sedap. Tahu nggak lagu itu? Hari yang mantap. Aduh sedap. Tahu nggak lagu itu? Hari yang mantap. Aduh sedap. Aduh gila dingin banget Jakarta. Iya sih. Ini emang dingin ya? Iya. Apa dia bilang katanya? Oh gitu. Kak bangunnya jam berapa sih? Kok udah on aja? Ya. Iya dong. Pagi from Bandung yang 17 derajat pagi ini. Iya ya. Aku juga lihat tadi. Johnson bilang malah 15 derajat Bandung. Mbedinding. Mulai 6:30 ya? Enggak. Jam 7 kok. Iya ya. Hari ini dingin banget deh. Jakarta berapa derajat ya? Ada yang tahu nggak? Jakarta berapa derajat? Kalau Bandung tadi laporannya 17 derajat. Ada yang 15 derajat. Bogor 20 derajat. Wow. Edan sih. Solo juga dingin pagi hari ini. Anginnya sejuk. 24 Jakarta ya. BSD 24 derajat. 24 lumayan loh, dingin. Untuk ukuran Jakarta ya, Jakarta. Hari yang mantap. Aduh sedap. Oh, saya lupa. Saya lupa pakai ini ya. Harus ya. Solo 22. Bandungan Ambarawa berapa? Ambarawa 10 derajat. Gila. Dingin banget 10 derajat. Bekasi aja dingin loh. Kebayang gak sih guys? Bekasi loh. Bekasi dingin tuh luar biasa loh bro. Ya kan bro? Bener gak bro? Bener kan bro? Siang panas, malamnya dingin. Semarang atas 19 derajat. Kabupaten Bandung 14. Cisauk 23. Malang 17. Suaranya kecil banget. Kamu kali yang suaranya kecil. Oh iya suaranya kecil. Semua kecil bilang. Oke. Saudara. Enggak kok gede di aku. Bagus nggak pakai earphone kak. Lebih jelas. Jangan. Udah pakai earphone aja. Nanti ribet kalau nggak pakai earphone. Malang mataharinya malu-malu kuc-kuc. Kok nggak bisa bro? Kenapa nggak bisa? Nah udah. Tuh udah. Hari yang mantap. Aduh sedap. Hari yang mantap. Ini siapa tuh? Ih masa nggak tahu? Hah? Ada. Ini ya temuan-temuan lagu-lagu viral lo tuh lagi membahana Iya. ya. Hari yang mantap. Aduh sedap. Gitu. Oh, lagunya siapa itu? Ya mana gue tahu. Gue kan cuma denger lagunya aja. Suka dipakai-pakai sama orang-orang. Gue tuh berusaha multitasking dalam arti ngobrol, siaran sambil ngetap-ngetap. Aduh, ternyata susah juga ya, Bo. Enggak sih, gini aja nih. Lu taruh tangan lo, abis itu tap tap gitu aja. Nah, gini. Tuh, ini gue Oh, sambil ngetap. sambil Tuh. cool gitu ya, sok Iya. santuy. Kayak ya udah gitu. Gini aja sambil ngomong, sambil dengar tuh.
Kan bisa kayak gitu. Oh. Gitu, ya kan? Oh, ternyata hari yang mantap itu adalah lagu milik almarhum Gusti Wiu. Oh iya, hari yang mantap. Chat, Tet, chat, tet, chat. tet. Gitu. Lu tadi di Kiss FM. Iya, jadi tadi tiba-tiba si Ivy tuh video call. Gue udah kaget aja kan, maksud gue, aduh di umur segini tuh kan kalau terima telepon pagi-pagi tuh suka deg-degan ya, Nek. Aduh ada apa, siapa yang sakit gitu. Ternyata dia lagi live TikTok. Terus dia mau ngajak live TikTok. Bukan, dia lagi live TikTok, terus biasa dong, rupanya banyak geng duet yang mampir ke sana, terus geng duet manas-manasin, Kak Ivi, tanggal 16 di Sotis Kemang diundang enggak? Kak Dave tuh ulang tahun, panas dong, Uni Batuta, dia telepon Terus, gue, Bo, kalau bisa bikin pesta ulang tahun gue nggak diundang? terus. Oke, dia tuh bukan orang. Terus gue bilang gini, Bo, gue tuh tanggal 16 di Sotis itu bikin pesta joint birthday dinner, duet and the gang sama Iwet untuk geng duet. Gue bilang gitu. Gue bahkan Terus? gak ngundang teman-teman gue. Gue tuh pure itu geng duet aja, dan itu tuh pembukaan pendaftaran. Ya tuh random, bukan random, maksudnya by system gitu. Terus? Emang udah nggak bisa sih, gue mau belagu dikit. Emang, hai Kinoy, udah nggak bisa sih kita kayaknya bikin event tuh yang skalanya kecil-kecil. Asik. Ya mantap. Ada yang bilang gini, Kiss FM dikit lagi dapat tambahan penyiar. Berarti kalau Kiss FM dapat tambahan penyiar Dave Hendrik, duet siaran paginya berhenti ya. Ih, apa tuh maksudnya? Loh, enggak, gue tuh cuman gini. Gue mau bilang sama geng duet, kalau mau komen tuh dipikir gitu loh. Jangan main asal komen-komen aja. Iya, Ya kan nggak bisa. Kita ada di dua tempat sekaligus. Kita kan bukan Casper, tenang aja sayang. Itu gitu. Jadi jangan sok keidean-keidean, geruduk-geruduk radio orang, ntar diiyain lo pada panik juga, gitu kan? Enggong, hari yang mantap. Lu lihat nggak sih biru lebam gue tuh? Duh, gue tuh sekarang kalau lebam lama banget loh, Wet. Oh, kenapa tuh? Gigitan. Terus kan gue kalau nge-gym kepentok gitu, gue lebam, gue easily bruise. Gitu. Oke. Kemarin kamu ditanya oleh Ian Hugan. Astagfirullahaladzim, gue lupa WhatsApp dia. Gue tuh udah begini. Jadi kemarin gue diundang. Iya. Eventnya Ian Hugan, Ian baca puisi. Iya, benar-benar. Begitu gue nyampe, gue ya sebagai profesional MC tepat gitu ya, diundang jam 6 kurang 5 gue udah nyampe dong. Lu kurang-kurangin deh, Bo, kayak gitu, Bo. Itu padahal udah gue telat-telatin loh. Ya udah, lanjut dulu terus. Udah gue telat-telatin, gue nyampe di situ. Itu acaranya Mont Blanc. Mont Blancnya juga nggak ada yang say hello sama gue, ada SA-nya doang satu nyamperin gue gitu. Gue gini, nih gue out of place banget, bener nggak sih? Ian Hugannya belum nyampe. Terus nggak lama kemudian manajernya nyamperin gue, terus Iannya nyamperin gue. Kak, aduh maaf banget ya, kamu sangat on time. Maaf sekali aku terlambat. No worries, no worries. Terus dia bilang gini, sebentar lagi Kak Iwet juga akan datang. Gue gini, nggak mungkin. Gue bilang gitu. Dia janji aku dia akan datang kok, Kak. Nggak mungkin. Tuh manajer gue lagi di atas, gue bilang gitu. Lagi di monolog, lagi meeting online sama si Iwet. Jadi Iwet nggak mungkin ada di PS. Udah deh, gue gini. Gue aja hadir atas nama dia. Ya sayang. Oh gitu Kak, nggak usah diharapkan. Oh iya deh. Bener nggak tapi kata-kata gue? Bener. Ian, minta maaf banget. Kemarin itu aku tutup call terakhir jam 8. Jadi habis Mbak Wati sama tim duet jam 6 sampai jam 7. Lalu kemudian setelah itu gue lanjut lagi, jam 8 baru tutup call terakhir. Iya, nggak apa-apa, dimengerti. It's okay. Maaf banget. Understandable. It's okay. Maaf. It's okay. Ntar gue WhatsApp Ian. Gue tuh kemarin dia kan ngingetin gue lagi. Dia bilang sampai jumpa nanti ya Kak Iwet, Mas Iwet. Dia bilang gitu. Terus gue bilang gue belum bales karena udah langsung masuk ke call segala macam. Terus nanti deh habis ini gue bales. Kemarin tuh gue capek banget ternyata. Jadi habis gue tutup call jam 8 itu,
gue bersih-bersih, naik tempat tidur, rencananya tuh mau leyehan sebentar. Bablas langsung gue hilang. Itu tanda badan lu memang butuh istirahat. Kan our body is very smart ya. When it Yes. need rest, it will tell us. Cuman Iya. kitanya aja denger apa enggak, ya kan? Benar, benar. Mengindahkan apa enggak. Aduh, perhatian geng duet, terima kasih ya. Tadi ada yang komentar, Kak Dev kalau sering lebam ke dokter deh dicek. Gini, aku tuh sering lebam karena aku minum pengencer darah kan. Oh, Jadi, itu minum pengencer darah, Bo? of course, kan gue operasi bypass jantung. Ini oke, ini obrolan dewasa ya guys. Ini obrolan dewasa nih, ini obrolan dewasa nih ya. Ya. Oh, lu tuh ada pengencer darahnya, obat lo. Iya, itu sebagai preventif dong. Oh, supaya nggak clogging. Iya, Pasti udah pakai obat kolesterol juga ya, supaya pembuluhnya tuh luas. iya. Iya. Nah, lu ada, tapi nggak ada obat hipertensi ya? Enggak. Nah, Bo, ternyata obat hipertensi itu bisa apa tuh? Bukan retensi. Apa tuh namanya, Div? Kalau udah nggak bisa mempan lagi, bukan Mati preventif. rasa. Bukan beda lagi. Imun, bukan imun. bukan apa ya, geng? Bukan Eh. retensi, bukan preventif. Pokoknya dia tuh udah nggak bekerja, resisten. Resisten. Ternyata obat darah tinggi tuh bisa resisten, Bo. Oh ya? Iya. Oh. Emang lu Itu- minum obat darah tinggi? Ya iya dong, kan gue pecah pembuluh darah di otak karena darah tinggi. Tos dulu biar nggak slack. Iya. Sama, lo pengencer darah, gue darah tinggi. Iya. kan? Cas dulu biar nggak slack. Yes. Iya. Obrolan dewasa ya, obrolan dewasa. Nah, itu bisa resisten ya ternyata. You should check to your doctor. Apa dia jadi temen gue aortanya robek. Oh. Terus kemudian dia punya darah tinggi ternyata. Sudah minum obat cukup lama. Nah, kayaknya feeling gue dia nggak rutin ngecek ke dokter kali ya. Sehingga si obatnya tuh udah nggak kena lagi darah tingginya sama obat yang dosis tersebut. Iya nggak sih? Lalu kemudian si aorta robek itu kan berarti di darahnya ada sesuatu tuh. Iya kan, either gula. Tapi gue nggak bisa kasih apa tuh namanya, Dev, kalau dokter. Generalisasi. Iya gitu, nggak bisa karena itu harus dokter yang ngomong. Sehingga aortanya robek, jadi mesti dioperasi, disambung kayaknya, Dev. Iya. The thing is ya, gue tuh cuman mau bilang gini aja, kalau kita, since we are talking about health problem and issues gitu ya, di era mudahnya akses teknologi sekarang ini, gue tahu deh kita pasti mau ngapa-ngapain tuh kita Google, kita research gitu. Setelah itu jangan jadi dokter sendiri, tetap pergi ke dokter. Iya, tetap konsultasikan ke dokter. Jadi lu ketemu dokter, lu berbekal pengetahuan tersebut. Dok, aku tuh baca begini, is it true? Dok, aku tuh baca begini, is it true? Itu sebabnya gue tuh sangat appreciate banget dengan dokter jantung gue di Siloam TB Simatupang yang namanya Dokter Sakta ya. Walaupun karena dia itu selalu memberikan waktu. Ya, dia itu selalu memberikan waktu untuk konsultasi, menjawab semua pertanyaan kita, Wen. Karena dia tahu kan, gue ketemu dia itu 3 bulan sekali. Tapi jadi waktu konsultasinya panjang-panjang. Lalu sabar-sabar aja deh nunggu. Betul. Nah, ini yang waktu itu sebenarnya nyambung nih, dan ini juga gue akan bertanya sama teman-teman di sini, geng duet. Kalian itu termasuk yang males ke dokter nggak sih? Of course. Bukan lu, gue nanya sama geng duet. Ya, karena itu temuan di Indonesia, Bo. Orang itu malas banget ke dokter. Kalau mereka sakit, mereka kenapa-napa, Google dulu deh, gue tuh kenapa ya? Atau tanya sama tetangganya, gue kenapa ya? Terus tetangganya gini, oh masuk angin kali, kerokan yuk. Gitu. Iya, 2 hal ya menurut aku. Satu, fear of knowing the unknown gitu. Daripada tahu jadi takut, mendingan gak usah. Iya kan?
Lalu yang Benar. kedua adalah mahal. Iya sih, mahalnya kayaknya yang bikin orang jadi nggak berangkat ke dokter ya. Iya. Iya ya, Jadi iya, apa tuh istilahnya, obat warung aja dulu deh 2-3 hari gitu kan. iya. Sementara ya guys, bahaya loh. Maksud gue mau bilang bahwa salah satu bukti nyata malas ke dokter berakibat harus kepalanya dibuka tuh gue. Hmm. Waktu itu kan gue udah sakit kepala 3 minggu ya. Mm-mm. Harusnya gini, sakit kepala lu seminggu berturut-turut, lu udah harus cek. Mm-mm. Kenapa ya gue? Kok sakit kepala nggak berhenti-berhenti? Enggak loh. Minum obat aja terus, minum obat itu, minum obat aja terus. Akhirnya apa? Dibuka pala gue. Iya. Dan betul tadi ada geng duet yang bilang gini, kalau di luar negeri ke dokter umum itu sulit banget gitu, apalagi dokter spesialis. Iya, lu inget kan ceritanya Susan Bahtiar yang tinggal di Betul, Belanda? Dia bilang betul. ketemu GP itu nggak segampang itu, dan mereka juga nggak segampang itu memberikan obat gitu. Dan kalau gua nggak salah ceritanya Susan tuh, dia cerita her being Indonesian yang tinggal di Jakarta bertahun-tahun, yang terbiasa kalau sakit ke dokter langsung dapat obat, itu sering ditolak kan sama dokter. Lo nggak perlu Betul. obat, pulang aja gitu. Iya. Dia awal-awal kan agak kesel gitu, gila ya gitu. Gue udah berasa sakit, gue ke dokter nggak dikasih obat, malah disuruh pulang gitu. Ya itu perbedaan lah ya. Tapi kan itu di luar negeri. Nah, mumpung lo dokter ada di mana-mana, ya datengin aja lah. Iya, cek aja. Gitu. Ya. Kenapa? What? Aduh, apa nih? Kok kayaknya lu terbeban banget sih? Mau apa? Piyama lu bagus deh. Coklat Iya. atau marun sih itu? Marun dikasih Mbak Ega. Kenapa lo? Oh iya, Mbak Ega juga kirimin gue kado ulang tahun loh. So sweet ya Mbak Ega. Lo dikasih apa sama Mbak Ega? Ada deh dari Club 21. Aduh. Apa Club 21-nya? Ada deh. Tahu ada. Lo pernah nggak sih cut off orang dalam hidup lo? Kata Moza tegang deh openingnya. Asli, gue paling seber kalau udah kayak gitu. Cut off orang dalam kehidupan gue. Kayaknya pernah sih, Dev. Iya. Itu kategorinya teman, sahabat, rekan kerja, saudara. Tapi setelah aku hipnoterapi, ya balik lagi. Gak usah ngomong setelah. Pertanyaan gue, pernah enggak? Ya, tinggal dijawab aja. Oh, pernah. Apa tuh yang waktu itu di cut off gitu? Perkara sekarang orangnya nyambung lagi dalam kehidupan lu, ya nggak apa-apa, Bro. Tapi Iya. pengen Pernah. Kalau ditanya kategorinya apa, kategori rekan kerja pernah, kategori dulu saudara, sekarang sudah kembali lagi baik-baik saja, itu pernah juga. Kenapa emang ya lo nanya gitu? nggak ada pertanyaan timbal balik, itu kayak main paddle. Enggak, kalau gue awalnya dari situ dulu. Kenapa lo bertanya itu, baru nanti gue akan dalemi lagi. Dalemi lagi. Kita nih teman siaran, bukan tugas lu untuk ngedalemin gue, dan lu bukan gebetan gue. Kita nggak mau main dalam. Kita di luar aja. TikTok aja, KitKat aja, KitKat. Lu tau kan? KitKat. Ingat. Gue cerita ya. Pas kemarin lu cerita, lu nge-MC buat ibu-ibu. Itu tuh gue, aduh gue mau cerita, tapi gue takut orangnya tersinggung. Tapi gue yakin orangnya udah gak ada ya. Gue tuh juga pernah terjebak dalam situasi kayak lu gitu. Nge-MC buat acara ibu-ibu. Iya. Terus? Tapi ini tuh buat waktu itu tuh Natalan sebuah gereja gitu ya. Kayaknya itu gereja Batak deh, HKBP atau apa. Aduh, gitu. Kebayang lagi gue. Ya, dan itu gue di masa gue lagi galak ya. Lo tau kan? Gue lagi, maksudnya galak tuh kerjaan gue lagi banyak, energi gue tuh
mulai habis. Jadi kan gue easily take off banget gitu. Gue dipartnerin lah sama pengerja di gereja itu. Ibu-ibu Batako, lo tau dong, tipikal ibu-ibu Batako dengan brokat warna dreng, aduhai mampui dengan sasakannya, ya toh. Terus, dan sangat dominan gitu ya. Jadi begitu ketemu di belakang panggung, oh dek, nanti adek nih MC-nya sama saya ya. Diikutin aja alurnya. Jadi nanti bila di atas panggung, pas saya KitKat sama adek, dibalas aja. Gak usah lah terlalu berpatokan pada naskah, ya dek. Ya. Gue bingung. Saya nih udah Banyak biasa nih. banget handle jemaat kita ini. Kalau nggak diatur itu bisa rusuh, dek. Kita harus strict on point kepada jamnya, ya dek. Jadi ketika nanti kita KitKat, nggak usah terlalu melenceng-melenceng walaupun kita banyak improvisasi. Ya dek, naskahnya udahlah nggak usah terlalu sering dibaca-baca begitu ya. Dia terlalu melebar itu kemana-mana. Kita KitKatnya natural aja. Iya. KitKat ya. Gue cuma ngelirik ke manajer gue. Lo taruh gue di kerjaan apa sih malam ini? Mau ketawa gimana gitu. Tapi gue membayangkan ada break, ada KitKat. Iya. Anyway. Iya. Tadi ngomongin apa ya? Cut off. Gue nanya dulu sama lo. Kenapa lo nanya gitu? Karena nggak gampang loh Iwat buat banyak orang untuk mengakui bahwa oke, gue tuh pernah loh melakukan itu. I cut people off in my life gitu. Nggak gampang Untuk mengakui aja nggak gampang. Menurut gue ya, karena kan cutting people off in your life itu kayaknya kita egois banget loh. Kita kayaknya jahat banget, ya nggak sih? Coba deh. Oh iya. Gimana? Memang manusia nggak berperasaan. Oh iya, jahat ya. For my own sanity sih nggak jahat ya kayaknya. Nah itu. I love how you pronounce it vocally. For my sanity sih gue nggak galak. Nah, nggak jahat, bukan nggak galak, nggak jahat. Gue tuh sangat sering sekali loh in my younger years cutting people off in my life. Iya, gue juga pernah kok di cut off sama lo. Gue bahkan itu bisa menjadi solusi singkat yang gue lakukan. Iya. Dengan dalih dan dengan alasan, gue perlu melindungi kewarasan gue daripada gue jadi gila ngadepin lo dalam hidup gue cut off aja gitu. Dan cut off-nya tuh bener-bener cut off ya. You're out of my life. Iya, mulai dari WhatsApp grup hilang, dari sosial media nggak ada. Mungkin juga nama gue sempat dihapus ya. Iya, it's okay. Gue tuh dan itu tuh kayaknya coping mechanism gue. Gue melindungi kewarasan diri gue. Gue cut people off gitu. Tentunya di gue nggak sehat karena gue tuh jadi udah dismissive gitu terhadap people. Kalau orang yang nggak in tune, nggak satu frekuensi sama gue langsung cut off aja deh. Gue cari orang baru aja deh gitu. Bahkan ke teman, rekan kerja, atau yang susah keluarga sendiri kan? Iya apa enggak? Betul. Tapi oke. Gue udah boleh cerita sekarang. Boleh. Nanti abis ini berarti gue akan tanya sama lo. Kalau gue setelah gue ingat-ingat lagi, memang paling banyak gue meng-cut off atau mendismiss orang itu di pekerjaan. Itu kerap gue lakukan. Dan semua rekan kerja lo bukan semua rekan, enggak. Dan itu berlaku rata, baik itu ke klien
Maksudnya klien juga biasa. Oke, pertanyaannya gini. Normally orang yang lu cut off dalam kehidupan lu tuh kriterianya apa sih? Oke, benar. Kriteria kalau lo kan tadi ketika tidak sefrekuensi, tidak sejalan gitu ya. Tidak bisa menghargai gue. Tidak bisa menghargai lo. Pokoknya yang mengganggu value-value. Ya mungkin bisa dibilang kayak gitu juga. Ketika value-nya kita sudah tidak selaras, lalu kemudian orang tersebut sudah to the point yang betul-betul membuat gue terganggu banget, itu gue akan pelan-pelan meninggalkan dia gitu. Atau kalau udah parah banget, lo lagi tap-tap ya? Iya. Lo tap-tapnya pakai tenaga. Tap-tap tuh gini aja, biasa aja. Nggak usah kayak lagi neken keyboard, biasa. Gue orang Manado, apa juga gue pakai tenaga. Terus value udah nggak sejalan, terus kemudian dia udah mulai intrusif. Intrusif tuh berarti udah masuk terlalu dalam to the point yang sampai bentar deh, ribet nih gitu. Ya. Ya, atau misalnya gini deh, misalnya udah ada sign plan. Lu paling gak demen tuh sama orang plan ya. Nggak bisa, apalagi kalau udah berhubungan sama plan. Sebentar ini, sebentar itu, sebentar ini, sebentar itu. Indecisive. Indecisive. Iya, jadi mungkin lu lebih menghargai yang gini. Lu tinggal pilih aja mau ke kiri apa ke kanan. Jangan sebentar ke kiri, sebentar ke kanan gitu. Jangan. Perkara lu maunya ke kanan, dia memilih ke kiri, minimal lu menghargai keputusan dia. Betul. Jadi gue lebih menghargai yang bilang, enggak, gue nggak suka, titik. Daripada hari ini suka, besok enggak, besok suka, besok enggak. Wah, nggak bisa. Itu gue gini. Dan gue biasanya kalau di pekerjaan gue kasih jangka waktu. 1 kali, 2 kali, strike 3 kali, bye. Dan gue nggak ragu-ragu tuh untuk kayaknya nggak bisa ya. So jangan kita lanjutin daripada nanti kita saling menyakiti, gue bilang gitu. Oke. Dan gue yakin gini ya, masing-masing dari kita pasti mungkin pernah mengalami pengalaman lo cut off orang dalam hidup lo. Dan mungkin setiap orang punya kriteria lo melakukan. When you cut people off in your life, I bet you have your own criteria in doing so. Iya, betul. Iya kan? Tapi rata-rata menurut aku masuk ke dalam scope di mana lo tuh menghargai boundaries diri lo sebenarnya. Kayak lo boundaries lo nggak suka orang yang indecisive, lo nggak suka orang yang nggak jelas, nggak puguh lagu. Kalau gue tuh gue nggak suka orang yang too demanding atau mungkin kritik tapi estek gitu, so tau banget gitu. Gue tuh gak gampang loh sebenarnya. Gue tuh bukan tipe orang yang gampang menerima kritik loh. Terutama dari orang yang menurut gue, lu tuh gak tau ngomongin apa. Ngapain lu kritik gue gitu. Atau gini, kan kadang kita suka gini ya, merasa dekat sehingga lu merasa punya hak untuk memberikan kritik. Nah, gue tuh akan gini, lu belum sedekat itu dalam hidup gue. Lu belum punya hak untuk ngatur hidup gue. Nah, itu gue gak demen tuh. Dan boundary setiap orang kan beda-beda ya. Makanya beberapa waktu lalu kan gue follow tuh ada satu account namanya Get Calm. It's actually an app ya. Itu tuh aplikasi di mana lo bisa mendapatkan konsultasi psikologis untuk kebutuhan lo. Gue udah beberapa kali ngobrol sama founder dan inisiatornya, psikolog namanya Karina Negara. Nah, dia bikin postingan tuh dan kayaknya sempat gue share deh ke Geng Duet. Kenapa kita cut people off? And actually it is okay because titik-titik. Dan dia breakdown tuh apa yang biasanya jadi alasan we cut people off in our life. Itu agak sedikit membebaskan gue loh. Maksudnya, gue ternyata gak dosa-dosa amat ya, Bo. Oke. Tapi gue baru inget ya, gue biasanya cut off people itu bertahap sih. Pertama dismiss dulu. Ya. Gue dismiss dulu, abis itu baru gue cut off.
Kalau dismiss, lo tanya gue sering nggak dismiss orang? Oh, sering banget. Lo nggak mengindahkan kehadiran dia lah gitu. Oh, itu sering. Orang atau dia lagi ngomong gitu, gue diam aja gitu. Terus nanti gue lanjut lagi dengan topik lain, tuh gue sering. Tapi itu untuk yang kayak gitu-gitu tadi, kayak lo nggak tahu apa yang lo omongin, udah diam aja dulu. Gitu, atau apa gitu. Kalau gue udah nggak sabar, kadang-kadang kalau misalnya gue lupa minum obat misalnya, ya nggak ding, itu sangat tidak profesional. Tapi kadang kalau misalnya kayak oke, ini gue lagi buru-buru nih, jangan terlalu banyak ngomongnya, itu akan gue bilang stop dulu, nanti ya ngomongnya, terus baru gue ngomong. Gue bisa kayak gitu. Betul, cut off family member itu paling susah. Kalau apalagi kalau misalnya lu masih tinggal serumah ya. Kalau extended family, keluarga yang di luar lingkungan inti, keluarga inti lu, mungkin akan jauh lebih mudah. Dan lu sudah tidak tinggal serumah, itu akan lebih gampang sih. Iya. Bisa sih, tapi gue gue itu makin kayak begini setelah gue operasi, Dev. Itu bener-bener kayak gue kayak terserah deh, gue nggak bisa nih, nggak mau gue nggak mau. Pokoknya menyulitkan diri gue, membuat gue jadi kepikiran, membuat gue perasaan nggak enak. No, I cannot. Jadi ya udah, bye gitu. Oke. Kalau gue nggak salah, hari ini tuh kita juga udah janjian deh, pengen ngobrol sama Karina Negara. Ya, is Karina on TikTok? I suppose so ya. Pengen membahas mengenai postingan itu gitu ya, karena it strike a chord in me. Karena zaman sekarang juga ya, di era sosial media begini. Itu dia. Ini kan bener? Iya, betul. Hai Karina. Hai Kak Dev, good to see you again. Hai Kak Iwet, salam kenal. Salam kenal Karina. Aku merasa minder, kamu udah pakai baju rapi, aku masih pakai piyama. Nah, aku justru bingung, kayak aku dandan dikit apa enggak. Terus aku ngelihat kalian pakai baju tidur. Kalau gitu next time aku kesini aku pakai baju tidur aja, nggak apa ya? Aku suka kalimat next time aku kesini. Berarti ini bukan hanya yang pertama ya, Karina? Oh iya dong. Asik, mantap. Hari yang mantap. Karina, tadi tuh kita lagi membahas postingan kamu yang cutting people off. Oke. Terus aku bilang, sebenarnya banyak dari kita yang merasa sungkan untuk mengakui bahkan kepada diri kita that sometimes we do cut people off. Karena kayaknya implikasinya tuh, itu tuh negatif banget, jahat banget sih lu sebagai orang. Bener gak sih, Bo? Bener. Apalagi kayaknya di Indonesia, dan bener terutama urusan keluarga gitu. Nah, ada kata-kata durhaka ya di bahasa Indonesia ya. Bahasa Inggris ada gak sih durhaka apa ya? Durhaka. Enggak dong. Iya, jadi kayaknya karena ada kata durhaka itu di Indonesia, urusan cut off orang apalagi keluarga itu lebih sensitif gitu. Sedangkan kayak di luar negeri ya, aku observasi aja ya, aku juga nggak tinggal di luar negeri, tapi aku observasi mereka sangat mudah melakukan itu dan lebih santai gitu, lebih nggak ada rasa guilty yang gimana banget. Tapi di Indonesia, I understand karena ada guilt trip juga dari keluarga gitu ya, sama ada konsep-konsep keluarga itu ya harus selalu bersama apapun keadaannya, jadinya cut off keluarga ada bebannya gitu. Padahal mungkin I'll start there. Oke, mungkin perlu. Nah, kalau gitu kita bahas dari itu dulu deh. Kapankah sebenarnya cutting people off dirasa perlu? Kalau udah ada usaha rekindling the relationship sebenarnya gitu. Jadi kita kan orang dewasa ya. Kalau anak kecil nggak suka apa, tinggalin. Gitu. Cepet gitu maksudnya. Dan kita bisa memahami anak kecil makanan nggak suka aja langsung kayak nggak mau lagi ever gitu. Nggak willing to try again gitu. Sedangkan kalau kita orang dewasa dan memang hubungannya menurut kita awalnya masih worth it gitu ya.
baik itu sama keluarga ataupun sama teman ataupun sama rekan kerja tadi gitu. Nah sebenarnya kalau rekan kerja menurut aku nggak bisa di cut off karena kan kita nggak punya pilihan, kita pasti ketemu dia sehari-hari. Ini yang kerja kantoran ya, aku ngomongin yang konsep kerja pada umumnya gitu. Itu kita nggak bisa cut off sebenarnya, kita bisanya set boundaries. Tuh, kecuali kamu mau pindah kantor ya silahkan gitu, kayak saking nggak tahannya atau udah ada usaha ini itu kayak oh nggak bisa banget gue sama orang ini lagi, tapi kamu nggak punya pilihan nge-cut off dia kan karena harus kerja sama orang ini kalau di kantor ini, ya silahkan cari kerjaan baru gitu. Kita nggak bisa kita yang nyuruh dia pergi juga ya gitu. Kalau keluarga, kita ngomongin di keluarga dulu deh, atau temen kayak temen dari kecil gitu misalnya, kali kayak sayang masa persahabatannya disudahi gitu. Kalau kita udah ada usaha, oke coba deh aku dia nyakitin aku atau dia ganggu hidup aku atau kayak intinya kita kayak udah nggak cocok lagi, tadi udah nggak sefrekuensi gitu ya, coba dicari caranya gitu, kayak oh mungkin sekarang aku yang approach dia kayak gini gitu. Intinya udah ada usaha, udah ada kitanya juga regulasi emosi aku nyebutnya, karena kan kita dibikin sakit hati ya sama dia ya, atau tadi ada kritik pedes gitu dari si anggota keluarga ini atau teman dekat ini. Kita cek dulu apakah ini aku yang reaktif gitu ya, kayak dikritik langsung sakit hati, langsung nggak mau lagi, atau siapa tahu ada kebenaran dalam kritik itu gitu. Kitanya yang defensif gitu kan. Memang delivery kritik. Nah, delivery kritik tuh juga penting. Jadi emang bisa loh, kritik itu bisa menyakitkan tapi juga benar. Gitu. Jadi emang sih pertama kita bakal kayak kok gitu. Kita bakal sakit hati dulu. Regulasilah emosimu gitu ya. Akui aku tadi tuh sakit hati loh waktu si ini ngomong begini gitu. Tapi habis itu reflect, itu ada benernya nggak ya? Gitu, atau itu ada faedahnya nggak ya buat aku gitu. Misalnya Indonesia paling sering apa, kritik fisik gitu kan, ketemu bude yang udah cuma ketemu setahun sekali, atau kayak ya kalau yang bude mah ya tadi bener, kalau extended family gampang ya udahlah cuma ketemu setahun sekali, tapi yang di rumah nih mama di rumah misalnya gitu, yang sehari-hari kritik fisik gitu, you not see her, you live with her. Gitu. Tapi dipikir oke, dia ngatain aku gendut gitu misalnya, sakit hati, dan boleh sakit hati. Habis itu dipikir oke dia ngeritiknya jahat atau ngomongin fisik aku terus, tapi habis regulasi emosi dan udah lebih tenang, mikir tapi coba deh aku cek apakah aku emang overweight gitu misalnya, kan demi kesehatan gitu. Jadi kayak kritik bisa ada benernya. Walaupun delivery-nya salah dan menyakitkan, itu kita cek dulu. Sorry, tadi aku udah sampai ngalor ngidul. Pertanyaan utamanya, kapan kita harus cut off orang? Hopefully aku udah jawab tadi ya. Oke. Aku pengen tahu, tadi kan kamu bilang, kamu kan membahas mengenai kalau di lingkungan pekerjaan, kita balik sedikit mengenai itu. Sulit untuk cut off, yang bisa kita lakukan adalah set boundaries. Gimana sih cara sehat untuk set boundaries di pekerjaan terhadap orang-orang yang kita rasa kita nggak cocok nih sama lo? Kalau aku sih jujur cek schedule. Jadi kayak banyak kok ini kita kalau obrolin kita bisa nulis satu buku gitu ya. Tapi buat orang-orang yang masih sulit nih, aku ngobrol ke teman-teman di sini yang masih sulit get in touch sama perasaannya, karena sebenarnya utama adalah kita tingkatkan self awareness kita gitu, tentang emosi kita, tentang kemampuan kita meregulasi emosi dan lain sebagainya. Tapi kalau mau cepetnya dulu nih gitu ya, set boundaries sama rekan kerja, cek jadwal aja gitu. Cek jadwal kamu kerjanya kayak gimana, kapan harus ketemu dia, kapan harus berinteraksi sama dia, kerjaan lain kayak gimana. Jadi bisa dengan mudah gitu kasarnya, ketika jadwal kita udah terisi gitu ya, terus dimintain tolong yang berlebihan gitu, misalnya kayak lu kerjain ini juga dong gitu misalnya ya, daripada baper pusing di situ, mendingan buka jadwal terus cek, langsung sorry gue nggak bisa, atau nggak usah, you know what, you don't have to say sorry juga kalau kamu nggak salah gitu ya, tapi intinya aku udah kerjaan ini jadi aku nggak bisa ambil responsibility tambahan itu gitu misalnya.
Ya. Kalau dikonfrontir gitu, orangnya rasa gitu, lu jaga jarak ya. Terus dia bilang gini, maaf, are you avoiding me? Pilih aja mau jujur atau enggak, itu pilihan sih gitu. Kalau misalnya iya, be ready with the consequences. Maksudnya either way gitu. Either way sih, actually kalau kita bohong kita juga be ready with the consequences of dianya tetap gangguin kita gitu misalnya. Kalau jujur emang ada nggak enak, tapi habis itu kan orang itu jadi tahu, oh si Karina gitu misalnya emang kurang nyaman sama gue, ya udah deh gue nggak usah deket-deket. Enak juga kan di kita, orang kita emang nggak mau deket-deket sama dia gitu. Iya. Sebelum gue bertanya dan berkomentar, gue mau menyapa dulu ada Mbak Titi pagi hari ini. Hai Mbak Titi, good morning. Kemudian juga jangan lupa tap-tap guys, karena kita masih punya target 1 juta likes. Kita punya target 1 juta likes, Karina. So bear with us ya. Yes. Nah, sekarang aku mau komentar gini. Tadi ada yang sempat komentar di kolom komen bilang gini. Dia bilang adalah, apa tidak sebaiknya untuk kita introspeksi diri dulu sebelum kita cut off orang? Nah, betul. Gue mau melanjutkan dari situ. Kemarin tuh kan, ya balik lagi, maaf ya, ini pasti akan gue ulang sering sekali nih setahun ke depan kayaknya masalah si hipnoterapi ini. Hipnoterapis gue tuh sempat bilang bahwa satu hal sebenarnya adalah kita tuh sebagai manusia dewasa harus belajar untuk bisa memahami orang lain, gitu ya. Ketika kita bisa memahami orang lain, maka kita akan tahu kenapa dia melakukan itu sama kita, gitu ya. Konteksnya adalah misalnya keluarga, misalnya orang tua, atau misalnya teman dekat, gitu ya. Bahwa setiap orang tuh kan punya extra baggage di punggungnya masing-masing. Dan extra baggage itu dia belum tentu bisa mengolahnya dengan baik, sehingga lepasnya ke orang lain tuh macam-macam. Itu satu. Lalu kemudian yang kedua, gue juga inget tuh omongannya Abu Marlo kan sempat bilang bahwa kalau ada orang yang menyakiti kita, berkata yang tidak kita suka, bayangkan gini, dia punya sesuatu yang dia tidak mengerti bagaimana cara mengolahnya, dia ungkapkan ke kita karena projection is real. Dan kalau kita paham itu, maka omongan dia itu hanya sekedar bunyi-bunyian yang tidak akan mempengaruhi kita. Gitu. Cuma kan sayangnya tidak semua orang bisa paham itu ya. Iya kan? Dan dulu gue adalah tipe orang seperti itu tuh. Jadi kalau denger orang ngomong apa ke gue akan langsung, ini orang nggak bener nih. Dia nyakitin gue nih. Gue nggak suka nih. Tapi kalau sekarang tuh bisa gue liatin dulu. Gue pikirin, kenapa ya dia begini? Oh, sepertinya ada yang belum tuntas. Oh, sepertinya dia lagi nggak happy. Oh, sepertinya dia nggak suka. Sehingga gue akan terkesannya jadi kayak dismissive. Atau cut off. Jadi gue liatin, gue udah olah, analisa, terus gue diem aja. Gue lanjut sama topik lain. Karena menurut gue apa yang diomongin hanya sekedar bunyi-bunyian. What do you think of that? Ya. Kalau kita udah nggak take things personally, udah bisa gitu maksudnya ya, bisa tuh kayak gitu. Dan I think that comes with life, with experience. Ya, experience nggak harus umur juga kok. Bener. Saya cerita tentang operasi gitu ya dan segala macam. No, absolutely. Aku juga kayak gitu kok. Pokoknya setelah menjalani berbagai kejadian dalam hidup, lebih bisa kayak gitu. Dan benar introspeksi diri dulu, kalau emang ini sebegitu nggak bergunanya buat kita orang ini gitu. Betul. Nggak ada nggak nambahin value apapun dalam hidup kita. Betul. Ya buat apa ada dia dalam hidup kita? Kita ada banyak manusia lain yang lebih sayang kita, yang lebih ada faedah buat hidup kita, yang lebih worth kita kasih energi kita, tenaga kita, waktu kita, resources kita, gitu. Dengan investasi ke situ kan daripada orang-orang yang nggak worth it. Setuju. Jadi sebenarnya kita harus tanya gitu ya, apakah orang ini memberikan ada added value dalam hidup kita atau enggak? Kalau nggak ada, ngapain kita buang-buang energi and resources ke orang meladeni orang ini gitu ya, Karina? Betul. Ya. Betul. Itu yang sebenarnya lebih sulit ya, Karina.
Enggak, gue ngebecandain lo aja, motong. Dan itu ternyata Dan lebih iya, sulit. Ya. Kadang-kadang tuh gue cuman gini, Karina, selalu tuh yang dijadiin orang yang jelek, jahat, galak tuh gue. Ya. Tapi kan untungnya gue tahu bahwa itu hanya bunyi-bunyian ya. Jadi gue pikir ya udah biarin aja suka-suka dia. Gitu. Tapi gini, Karina, gue setuju sekali dengan kalimat itu. Mengetahui orang punya value apa terhadap diri kita tuh juga penting. Termasuk tadi kan banyak banget yang nanya ya, gimana kalau kita ternyata pingin meng-cut off orang tua? Ya, itu kan suatu hal yang sangat sulit sekali ya. Sulit sekali. Kalau gue tuh nanggepinnya gini, ini diskusi ya, Karina, what do you think of this? Nomor satu, atau keluarga dekat, keluarga inti. Nomor satu adalah, gue selalu berpikir gitu, ketika orang ini sudah tidak memberikan value apapun kepada gue, siapapun dia, ada hubungan darah maupun tidak ada hubungan darah, let's keep a distance. Kayak truk gandeng aja, jaga jarak. Jaga jarak aman. Iya, lo nggak perlu masuk ke dalam hidupnya. Lo nggak perlu tanya, nudge dia dengan WhatsApp basa-basi, hey apa kabar? Nggak perlu. Kalau dia WhatsApp lo, ya lo balas aja seperlunya. Ya. Gitu kan? Itu satu. Kemudian yang kedua, keluarga inti atau keluarga sedarah atau apapun itu, kalau lo nggak nyaman, lo berhak kok untuk meninggalkan mereka. Betul. Hati-hati sama guilt yang dibawa setelah mengambil keputusan itu. Aku mau bilang hati-hati, kenapa? Karena bisa jadi kita tetap perlu ada proses memaafkan orang itu. Kan orang ini menyakiti kita. Memaafkan dia bukan berarti harus mengizinkan dia konsum hidup kita lagi gitu, enggak. Tapi mau tinggal sekamar sebelahan gitu ya misalnya, ataupun tinggal beda kota, cek gitu, aku nyebutnya heart check gitu, cek hati kamu bawa dendam atau enggak. Kalau iya, work on that gitu, proses gitu. Proses datanya mungkin in counseling, mungkin in psikoterapi dan segala macam itu gitu ya. Bisa jadi ngobrolin dulu sama sahabat terdekat kamu, gue ngerasa kayak gini nih sama nyokap gue gitu misalnya. Small gitu ya. BTW, ini aku mau nyelipin dikit karena kan tadi Kak Dave ngomongin Calm is an app, which is true gitu ya. Tapi kita juga udah ada offline counseling sekarang dan ada hipnoterapi di Tanah Abang lokasinya. Jadi karena Calm tuh lebih aktifnya di toko sebelah gitu ya, di IG gitu. Jadi please follow us there sama get.calm biar infonya ada. Aku mau singkat gitu aja biar teman-teman yang dari ya. Aku juga mau dong kayak Kak Iwet, hipnoterapi ada di Calm. Oke, good. Dan look at you guys have grown. Yay. Dan menurut gue hipnoterapi itu nggak cukup sekali sih, butuh berkali-kali gitu. Oke, lanjut sedikit. Nah, kadang-kadang yang gue suka, ini gue akan bilang keganggu gitu ya. Kata-kata yang gue pakai keganggu adalah orang sibuk ngeluh tapi tidak bertindak apa-apa. That I hate it. Ya, maksud gue gini, aduh aku udah nggak tahan nih, dia begini sama aku, dia begitu sama aku. Aduh aku nggak tahan, dia kenapa yang memperlakukan aku begini, begitu. Gue tuh suka gini, oke, sekarang apa yang akan lo lakukan? Ya, misalnya keluarga, mampukah lo meninggalkan dia? Ya nggak bisa dong, dia kan keluarga gini. Gue akan bilang, kenapa nggak bisa? Lo nggak mau, lo nggak bisa, atau lo seneng menyiksa diri lo? Why? Dan satu lagi, gue tuh selalu bilang gini ya, kadang-kadang kan gini, ya kan kita bergantung sama keluarga, bergantung secara apa nih? Apakah lo dinafkahi sama mereka? Tidak. Apakah lo apa yang membuat lo bergantung sama mereka? Kan gitu ya. Kalau misalnya memang sudah tidak ada, ya kenapa lo harus menggantungkan diri sama mereka? Why? Tapi apparently emang urusan uang itu Kak Iwet emang yang mengikat banyak teman-teman kita di Indonesia Raya ini gitu. Karena aku kalau di Calm kita mainly young adults gitu ya, maksudnya ya the 20 to 35 year olds gitu. Yang ada yang udah bisa financial independent, ada yang belum gitu. Jadi memang yang belum financial independent itulah yang paling sengsara
biasanya. Iya. Karena Iya. kita belum Iya. bisa misalnya ngekos sendiri, belum nggak ada uangnya, nggak cukup untuk tinggal sendiri. Jadi ya mau nggak mau tinggal di rumah orang tua yang memang ya their rules gitu. Yes. Ya udah, that's the consequences of belum, atau ya berarti goalnya bisa jadi selain counseling dan segala macam gitu, bisa jadi mengusahakan financial Independency. supaya bisa bye gitu. Setuju. Aku Setuju. suka tadi Karina point out gini, memaafkan, kan Karina bilang gini, hati-hati dengan rasa bersalah yang dibawa ketika kita finally made the decision to cut off orang dari kehidupan kita. Mungkin proses cutting off-nya tuh gampang buat kita ya, karena kita udah mentok banget, aduh gue nggak bisa cut off. Tapi tanpa disadari kita tuh we live with the guilt ya, dan itu paling nggak enak ya, Kar. Itu paling nggak enak, dan guilt itu salah satu jenis emosi yang bahasanya ya, bahasa frekuensinya tuh paling rendah gitu. Jadi bakal buruk banget di hidup kita dampaknya dan segala macam kalau guilt ini nggak disadari dan diproses gitu ya, dan diberesin bahasanya gitu ya. Tapi intinya sampai, bukan berarti guilt itu harus hilang total, tapi minimal sampai kita bisa kayak oke, ya I don't feel nice gitu, tapi I know why I have to do it gitu misalnya. Itu bisa jadi udah cukup gitu untuk menjalani hari-hari tanpa beban guilt itu gitu. Oke. Dan gue juga suka apa yang di point out sama Karina tadi. Memaafkan itu bukan berarti kita harus menyambut orang itu kembali di dalam hidup kita. It's two different thing. Ya. Bayangin, what about people who have passed away yang pernah nyakitin kita? Nggak bisa loh dapet dia, nggak bisa denger dia bilang minta maaf loh gitu. Terus mau kita yang rugi sampai kita yang meninggal, terus kita sakit aja terus gitu nungguin minta maaf orang. Untungnya bisa. Maksudnya kita bisa memaafkan orang tanpa harus dengar orang itu bilang minta maaf. Okay. Yes, agree. Dan itu yang kemarin baru gue pelajarin, Karina, bahwa nggak harus loh semua hal itu bentuknya orang tuh ngomong langsung, meluk kita, minta maaf secara langsung. Nggak usah, itu ego lo yang lagi ngomong. It would be nice. We can say that gitu ya. It would be nice kalau orang ini sadar terus minta maaf ke gue gitu. We can say that, and yet harus gitu. Iya, tapi kan nggak semua bisa, belum tentu. Kalau dia udah meninggal gimana? Betul. Atau iya ya kan? orang yang emang nggak sadar bahwa dia udah menyakiti. Exactly. Dan itu yang gue bilang tadi gitu, bahwa sebelum kita bisa memaafkan, kita harus punya pemahaman dulu menurut gue. Lo harus punya pemahaman orang ini tuh begitu karena apa. Betul. And that might take a while. Karena kan misalnya gini, aku tuh paling menurut aku ini secara pribadi dan secara profesional, cara kita memahami orang lain adalah mengerti hidup dia. Mengerti hidup dia kan artinya mesti tahu kok dulu dia race-nya gimana, mungkin dia pernah ngalamin ini, pernah ngalamin itu. Kita nggak tentu punya waktu atau ya nggak tahu kisahnya orang ini gimana, kan kita belum tahu, belum tentu dapet caranya gitu. Bisa jadi dengar dari orang lain, misalnya orang tua kita. Kalau kita nggak pernah ngobrol sama orang tua kita nggak tahu mereka waktu kecil gimana. Gitu. Bisa jadi kita harus tanya om atau tante kita, misal dulu tuh papa tuh gimana sih gitu, atau mama tuh gimana sih. That helps gitu. And yet bisa jadi kita nggak punya resource itu. So paling enggak kita bisa kira-kira deh gitu ya. Kita kalau misalnya nggak bisa dapet kisah nyatanya gitu ya dari sumber langsung atau sumber yang terpercaya, kita bisa kira-kira seseorang yang hidupnya kayak gini dulu kayak gimana ya, biar kita bisa pantesan dia jadi orang kayak gini, which means it's not me, it's them gitu. Itu memulihkan banget loh, itu melegakan banget loh. Biar kita nggak take things personally, karena kalau nggak kita bakal kayak dia benci sama gue karena gue layak dibenci gitu misalnya, atau dia giniin gue karena gue emang orang yang kurang baik ya, emang gue layak ya diginiin gitu. No, it's 99% of the time it's them and not you. Tapi makanya tadi kalau urusan kritik yang siapa tahu ternyata benar, bisa jadi it is you and you should be a better person. Tapi be a better personnya jangan buat orang itu ya
ngapain buat diri sendiri aja. Buat kita, oke. Iya. Tadi kan Karina sweet 1, 2, 3. Ih, lu gue menang. Tadi kan Karina membahas mengenai kritik gitu ya. Terus kan gini, kritik itu menyakitkan dan biasanya dia menyakitkan ketika kita tahu itu benar. Ada bener ya. Iya kan? Ya. Begitu kita, terus gue berasa ketampar. Iya ya, ketika kita dikritik orang dan ada benernya, itu tuh rasa sakitnya tuh lebih loh daripada begitu kita dikritik orang dan kita tahu itu mah nggak bener. Kayaknya lebih gampang buat kita untuk enggak gitu. Ya, kita jadi take it personally begitu kita tahu emang bener Nek gitu. Gue boleh ngomong soal kritik ini? Oh boleh. Belum. Aku belum nyampe ke pertanyaannya. Ya udah silakan. Gimana sih cara paling baik buat kita untuk meregulasi rasa sebel ketika kita dikritik dan kita tahu kritikannya bener? Ya. Ini klise banget, tapi semua urusan regulasi emosi, step awalnya tuh atur napas sih guys, gitu. Jadi kayak emang belajar, aneh ya, kita tuh udah seumur hidup bernapas kok, makanya kita dibilang masih hidup gitu. And yet kita masih perlu belajar bernapas, gitu. Aku bilangnya belajar bernafas yang benar, gitu. Karena bisa jadi selama sekian puluh tahun ini kamu bernapasnya nggak tepat gitu. Napas yang bener itu napas yang menenangkan gitu, karena ada napas yang nggak bikin tenang. Yang menenangkan itu belly pakai perut, pakai paru-paru juga sih, tapi intinya namanya belly breathing. Biar teman-teman habis ini ke YouTube, ketiklah itu belly breathing, ikutin deh segala praktis 3 menitan kok, 3-5 menit. Daripada pusing udah ikutin aja videonya, nyuruh kamu ngapain gitu, tarik napas, bawa napas, isi perutnya, kempesin perutnya, kayak gitu-gitu. Itu napas yang paling menenangkan. Kalau kita udah tenang, baru kita bisa mikir, gue abis ini perlu apa ya, abis ini ngapain ya, ini caranya gimana ya, what next step should I take. Nggak bisa kita mikir dengan logis gitu ya, kalau emosi kita masih berapi-api gitu, masih kesel banget tadi, masih sakit hati banget tadi dikritik gitu. Jadi atur napas dulu, jangan chest breathing. Kalau chest breathing lagi kesel, tarik napas yang naik dadanya, pundaknya gitu, itu bakal makin cemas, bakal makin kesel, bakal makin nggak enak gitu. Jadi step 1 of biar teman-teman hari ini selesai nonton ini ada skill baru, belly breathing. Oke, trust me, you need it. Even though udah bernapas sekian puluh tahun, bisa jadi kamu selama ini chest breathing, makanya kamu nggak chill gitu, makanya kamu bukan orang yang tenang gitu. Belly breathing. And then kalau misalnya pusing ngomong sama diri sendiri, ntar kepalanya penuh kan ya gitu. Ngobrol sama orang yang paling kamu merasa sayang sama kamu gitu. Yang tentunya kamu juga sayang dia sih, tapi menurut aku kriterianya diputar sedikit gitu, kayak who loves me most gitu. Yang kalau ngomong ke aku, kalaupun dia kasih kritik, aku tahu dia pasti demi kebaikan aku gitu. Aku tahu orang ini tuh pasti mau my best, bukan cuma mau omong-omong doang. Karena bisa jadi yang tadi ngeritik itu some rando kan gitu, kayak mungkin bukan orang pinggir jalan, tapi kayak ya rekan kerja yang nggak gimana-gimana banget buat diri kita gitu, nggak sayang kita. Tapi kalau orang yang sayang kita, mereka bisa kasih feedback, tapi kita tahu itu dia nggak jahat gitu. So think of those people, the more the better. Maksudnya, aku mau bilang gini gitu, kayak biasanya orang yang gampang attach gitu ya, yaitu tadi susah cut off orang, atau segala kritik itu dipegang terus gitu ya, dipikirin terus, dipusingin terus. Bisa jadi, you know what, whatever. Let's say it as it is gitu. Bisa jadi orang ini tuh merasa kurang disayang dalam hidupnya gitu. Jadinya ketika ada yang kasih perhatian sedikit, nyantol gitu. Ya ada yang ngasih kritik sedikit, apalagi orang yang barusan dicat gitu, dibawa terus gitu. Sedangkan orang-orang yang tahu worth-nya,
yang tahu bahwa di dunia ini ada minimal satu, you know what, actually gitu, bahwa tahu bahwa ada orang minimal satu yang sayang banget sama dia tulus, akan lebih mudah brush off kritik yang nggak membangun, akan lebih mudah cut off tadi gitu ya, yang sehat gitu, karena dia tahu I don't have to be loved by everyone in this world. I just have to be loved by some. Iya. Yang matter. Gitu. So, ya panjangnya adalah surround yourself with people who love you and go to them. Gitu. Singkatnya di step 1, atur napas. Gitu. Untuk mengetahui kita punya orang yang benar-benar sayang sama kita aja tuh nggak mudah loh ternyata. That takes time. Yep. Ya. Dan itu nggak tahu ya. Kadang-kadang kan juga ada orang yang single atau mungkin tidak ada orang yang dia tahu benar-benar sayang banget sama kita gitu. That's why you need to love yourself first gitu. Karena yang bisa akhirnya lo andalkan dia cuma diri lo sendiri sebenarnya. Ya, dan aku suka poinnya Karina tadi gitu ya, in regulating emotion ketika lo handle criticism atau terjebak dalam situasi momen di mana lo you don't feel good about apa yang orang sampaikan kepada lo. Ngobrol, karena kan Karina bilang kalau kita ngomong sama kepala kita sendiri bisa pusing karena penuh gitu. Kan tadi poinnya Karina, reach out ke satu orang yang lo tahu dia sayang sama lo. Iya kan? Reach out to that one particular person that you know undoubtedly kalau he or she loves you unconditionally. Iya kan? Dan we all need that one single person in our life. Mau lu sebut dia sebagai mentor, kakak, gebetan, bestie, whatever gitu ya. We need that one single person. Bener nggak? Gue cerita sedikit ya. Ini baru kejadian kemarin banget. Dave masih inget dong, gue pernah bilang kalau gue tuh paling nggak bisa dikritik masalah kerjaan. Ya, itu buat gue tuh kayak it's my pride and my joy. It's everything. Jadi begitu udah ngomongin kerjaan, gue nggak bisa tuh. Baru banget kemarin baru banget kejadian. Dan gue cukup bangga dengan diri gue sendiri. Gitu. Jadi kemarin gue baru dapat sebuah masukan lah terkait dengan pekerjaan. Pada saat dia lagi ngomong nih, iya ini ada kritikan begini. Di kepala gue itu, gue cuman berpikir gini, oke, ini ada kritikan. Apa yang akan gue lakukan ya? Apakah gue akan menjawab alasannya kenapa sehingga terjadi kritikan tersebut, atau gue hanya akan diam saja menerima? Gue memilih yang kedua. Dan ternyata ketika gue memilih yang kedua, untuk menerima saja kritikannya tanpa menjawab kenapa itu terjadi, alasannya apa, gue merasa bahwa itu tidak pernah gue lakukan dan lain sebagainya, lebih enteng pembicaraannya. Lebih enteng dan lebih gue jadi bisa ngobrol, dia bisa ngobrol juga, terus kita jadi ketawa segala macam, terus kita bisa diskusi apa yang harus kita lakukan selanjutnya ya. Lebih baik kita begini yuk, begitu yuk, nanti aku coba begini, kamu coba begitu ya. Terus dari situ gue cuman gini, hey, ternyata tidak sesusah itu ya. Tahu gitu dari dulu aja gitu ya. Iya, dan ternyata ketika habis tutup telepon itu gue merasa lebih enteng. Gue cuman gini, oh, ini bener-bener hal baru buat gue. Gue biasanya kalau misalnya dikritik tuh gue langsung siap siaga tuh Karina. Gue langsung gini, oke. Oh enggak, itu permasalahan tuh kemarin bisa terjadi begini, dijelasin. Terus setelah dipikir-pikir, ternyata nggak harus ya. Ya itu ya bahasa defensif itu tadi kan, karena ya it's important to you. Of course we want to defend what's important to us. Very enough, gitu ya. So ya kalau kita merasa ada yang perlu di-defend, monggo gitu. Tapi kalau ada yang setelah kita pikir-pikir, you know what? It's okay gitu ya mereka mau attack kasar gitu kan, bisa jadi memang orang lain mau attack, bisa jadi enggak gitu kan. Tapi ya kalau kita udah secure, di attack juga enggak mempan. Bener.
Nggak kena, nggak Iya. kena. Oke. Dan moodnya tuh bukan yang kayak ya nggak kena, tapi benar-benar kayak ya udah, Ya udah. Oke. Gitu. oke gitu, oke, got it. Hmm. Ya. Oh, dalam ya pembahasan kita hari ini. Lumayan deh. Oke, 1 juta like sudah teraih. Yeay. Karina, kamu nggak kapok semoga ya ngobrol sama duet siaran pagi di TikTok. Enggak, aku personally tuh not on TikTok guys, tapi demi kalian here I am. Yeay! Thank you so much. Keep spreading the very good insight of life. Jadi kita bisa bertumbuh bersama. Karena hashtag kita kan adalah mengurus diri. Bahwa mengurus diri itu harus dimulai dengan mengenali diri kita sendiri. Sehingga mental kita sehat, badan kita juga sehat. Thank you Karina. I'll see you on the next topic ya. I'll see you guys. Thank you semua, thank you Kak. Bye Karina. Bye-bye. Ini tuh hari terakhir kita siaran di minggu ini ya, Wet? Yes, hari Jumat. Betul sekali. Jadi kita ketemu lagi hari Senin kalau gitu ya. Yes, kita ketemu hari Senin dan ditunggu cerita kita nanti untuk Duet and the Gang tanggal 16 di Satis Kemang. Enjoy your life. Have a Bye beautiful day. everyone. Bye-bye.